nyambung ke YouTube ini. Halo, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya akan nge-live dengan seorang yang sangat luar biasa sekali, dengan Bapak Triawan Munaf. Siapa beliau? Beliau adalah ayahnya Sherina Munaf. Iya tahu. Beliau adalah komisaris utama dari Garuda Indonesia. Oke, saya akan coba connect ke YouTube. Oke teman-teman, malam hari ini sambil saya mau connect ke YouTube ya teman-teman, ini mau nanya apa aja sekalian ya teman-teman ya. Udah tahu belum YouTube account saya apa? YouTube-nya ellenmay.tv. YouTube-nya ellenmay.tv. Kita mau tahu dong ya gimana plan dari Garuda Indonesia ke depannya menghadapi masa pandemi seperti ini. Oke, saya akan coba connect ke YouTube. Halo teman-teman semuanya. WNTR udah jual, iya. Oke, coba teman-teman ngecek di YouTube udah connect belum ya? ellenmay.tv. Sabar teman-teman. Oke, saya udah connected ke YouTube ini. Coba teman-teman ya, masuk ke YouTube, cek. Coba komen sesuatu teman-teman ya. Udah bisa masuk atau belum? Saya mau share layar saya. Yes. Selamat malam semuanya. Oke, jadi gini, malam hari ini live saya ini agak berbeda dengan yang biasanya. Agak berbeda dibandingkan yang biasanya ya. Jadi bedanya gimana? Bedanya adalah kalau malam hari ini saya bisa share screen lewat YouTube. Itu perbedaan yang pertama. Jadi teman-teman kalau mau nanya lewat Instagram pun boleh. Teman-teman kalau misalkan mau nanya lewat YouTube juga boleh. Nah ini YouTube udah keluar wajah saya nih, lebih gelap nih di kamera laptop saya. Dan nanti ada yang istimewa lagi, sekitaran 15 menit ke depan, 15 menit nanti kita akan bersama dengan Pak Triawan Munaf. Beliau ada seorang yang sangat luar biasa sekali, komisaris utama dari Garuda Indonesia, dan juga seorang entrepreneur, seorang musisi juga, seorang seniman. Seorang seniman. Oke, jadi sebelum Pak Triawan Munaf bergabung bersama kita mau tanya jawab saham dulu nih ya. Kita mau bahas-bahas saham. Nah teman-teman, saya akan langsung fokus di YouTube-nya untuk sharing layar saya ya. Nah untuk di Instagram saya masih ngintip-ngintip juga gitu.
Oke, teman-teman boleh langsung bergabung ke YouTube ellenmay.tv. Di Instagram saya juga masih jawabin pertanyaan ya. Nah, hari ini pada nanya nih, saham BRIS gimana? Selain saham BRIS, banyak juga yang nanya IHSG-nya kok masih sideways terus ya. Tadi saya menerima titipan pertanyaan itu. Oke, saya akan langsung aja share screen, share layar saya. Semoga kelihatan. Jadi saya nggak perlu lagi balikin layar saya nih di Instagram, oke ya? Nggak perlu balik kamera ya. Oke, nah teman-teman yang penasaran dengan IHSG saat ini masih belum banyak perubahan, which is saham-saham berkapitalisasi besar, saham-saham dari perbankan, big caps juga gerakannya masih di situ-situ aja gitu ya. Nah kalau saham BRIS gimana nih? Tadi BRIS naik lumayan kenceng ya. BRIS ini tadi di IM-Trade kita juga masuk beli. Ini dia membentuk anak tangga yang udah anak tangga menuju ketiga. Ini anak tangga pertama, anak tangga kedua, terus ini akan berpotensi menuju anak tangga yang ketiga. Oke. Nah, banyak juga yang nanya hari ini saham SMBR gimana? SMBR dan juga saham nikel hari ini juga naik kencang lagi. Jadi SMBR naik 19%. Nih IM-Trade juga beli dan masih hold untuk SMBR. Kemudian untuk saham nikel sendiri gerakannya mirip banget dengan SMBR, meskipun sebenarnya nikel dan SMBR ini NIKL, plat timah Nusantara, dan SMBR ini gak nyambung gitu, sektornya juga beda, tapi kok gerakannya sama gitu. Wah enak ya pakai YouTube ya, YouTube dan Instagram. Oke ya, jadi kok gerakannya mirip gitu ya, jadi memang mirip. Saya juga nggak tahu kenapa. Anyway, ini tadi kita ada buyback untuk swing trading aja gitu. Terus kemudian ada saham-saham yang gerakannya lumayan volatile juga. Ini si BJBR, Bank Jawa Barat, ini untuk jangka menengah sebenarnya masih oke. Cuman karena IM-Trade tadi ambilnya buat trading ya, jadi kalau si BJBR ini buat swing trading, ini kita udah jual, udah profit taking tadi. Terus kemudian selain itu ada BJTM nih. BJTM juga tadi kita profit taking juga karena dia pergerakannya sangat liar sekali ya. Habis naik kencang terus turun kencang, dan yang kita nggak suka ini volumenya tinggi banget gitu naiknya. Si BJTM ini tahu-tahu tadi ada lonjakan volume lumayan gede gitu ya, dan dia sore hari ditutup merah gitu. Nah, ini beberapa saham yang gerakannya lumayan volatile gitu. Nah, hari ini aku tertarik untuk bahas tentang SIDO. SIDO muncul ya, laporan keuangan SIDO. Jadi SIDO ini dia udah keluar laporan keuangannya di semester 1 tahun di kuartal 2 tahun 2020. Oke ya. Nah, saya akan cek untuk summary saya buat SIDO. Bahkan ini tadi saya berusaha untuk buat TikTok untuk SIDO, nggak tahu nanti malam jadi kayak apa nih. Jadi SIDO ini yang menarik adalah labanya selama 5 tahun berturut-turut itu dia naik terus. Aku coba cari ini ya, datanya SIDO. Data yang dikumpulkan oleh tim kami. Jadi aku mau kasih lihat nih di YouTube nih, kelihatan nih ya. Jadi gede banget kepalaku di YouTube. Oke, rasio keuangan emiten SIDO. Oke, aku share screen lagi. Share screen lagi ya, SIDO ini. Nah, teman-teman kalau lihat di YouTube nih ya, jadi SIDO kalau yang di Instagram nggak apa-apa juga aku ceritain ya, aku bacain. SIDO ini dia net profit marginnya dari tahun ke tahun ini naik terus nih. Nih ya, ini udah di-annualkan. Yang ini belum di-annualkan ya. Oke. Oh, ini udah juga, ini udah di-annualkan. Jadi laporan keuangan dia net profit marginnya tahun ke tahun naik terus, dan
kali ini di semester kedua ini dia malah 28% untuk net profit marginnya. Tahun lalu itu 26,33% gitu. Jadi malah meningkat gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya dia labanya meningkat itu karena apa sih? Dan kalau dilihat di sini operational profit margin alias laba operasionalnya dia itu 34% gitu. Jadi keren banget. Kok bisa? Kenapa? Apa dia nggak terdampak pandemi? Oh iya, dia terdampak pandemi. Dari segi logistik juga dia terdampak pandemi. Cuman kalau saya lihat manajemen Sido ini terlihat dari laporan keuangan, angka-angkanya ya, dengan quick ratio yang bagus, cash ratio bagus, hutangnya kecil. Kalau saya lihat ini manajemennya ini sangat bagus di dalam melakukan penghematan atau efisiensi gitu. Nah, kalau untuk teknikalnya gimana grafiknya? Waduh, kalau ini buat trading Sido ini dia masih sideways ya. Jadi masih sideways. Oke, jadi kalau teman-teman tanya secara volume gimana? Oh, secara volume sih Sido sih menarik ya. Secara volume dia menarik nih untuk Sido. Tapi dia masih trennya masih sideways. Artinya apa? Masih masuk watchlist, masih nyicil kira-kira kayak gitulah. Nah, itu dia teman-teman beberapa saham yang menarik buat saya bahas malam hari ini sebelum kita bergabung dengan Pak Triawan Munaf. Oke, saya akan cek Pak Triawan Munaf apakah sudah ready. Oke, lighting kayaknya gelap ya teman-teman ya. Aku terangin dulu ya. Silau. Oke, aku mau ngecek yang di YouTube ada berapa orang bergabung nih di YouTube. Wow, lumayan banyak juga ya. Jadi separuh di Instagram, separuh di YouTube. Oke, saya masih menanti Bapak Triawan Munaf untuk bergabung dengan kita. Tamu kita yang sangat spesial malam hari ini. Two participant, attendees. Oke, allow to talk. Yes. Pak Triawan di YouTube sudah terhubung. Bisa di-unmute suaranya, Pak. Oke, Pak Triawan udah terhubung di YouTube. Sekarang kita tunggu Pak Triawan Munaf untuk bergabung di Instagram. Oke, Pak Triawan. Oh iya, saya yang lupa approve grogi nih. Pertama kali live 2 ya. Oke. Triawan Munaf info. Bisa di-approve Pak di Instagram? Wah, luar biasa sekali. Oke, ini background. Untuk di komputer atau di YouTube mungkin speakernya boleh dimatiin kali ya. Speaker di ini di boleh, YouTube boleh. Ini. Iya, iya. Sudah di mute sih tadi. Ntar yang mana sih? Oh iya, iya, ini. Oke. Oke. Pak Triawan Munaf, apa kabar Pak? Luar biasa banget Pak. Ini ada di Instagram dan juga di YouTube. Kalau di YouTube boleh tolong dinyalakan Pak. Ini videonya sepertinya belum kelihatan nih Pak Triawan. Oh, videonya. Ya, videonya coba dinyalakan. Supaya teman-teman yang di YouTube bisa langsung melihat Pak Triawan Munaf juga nih. Awet muda dong. Untuk Pak Triawan awet muda ya. Awet muda tapi gaptek. Aduh. Nah ya caranya ya. Atau kita lanjut di Instagram ya. Oke teman-teman, karena bahasannya udah kelar, kita lanjut di Instagram ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol dengan Pak Triawan Munaf di Instagram karena saya tadi bahas-bahas saham, share-share screen juga udah selesai. Iya. Boleh. Udah. Oke, kita lanjut lewat Instagram aja ya Pak ya. Iya, siap. Yes. Halo, selamat malam Pak Triawan. Kami senang sekali nih bisa belajar bareng dengan Pak Triawan Munaf, orang yang sangat-sangat luar biasa banget, sangat hebat banget nih ya Pak Triawan ya.
Nah, Pak Triawan ini Alhamdulillah. ya saat ini sebagai sebagai komisaris utama Garuda Indonesia ya, dan Indonesia. dulu Pak Iya. Triawan pernah menjabat sebagai kepala Bekraf yang setara juga Iya. dengan kementerian ya, jadi setara seperti menteri gitu, luar biasa Iya. banget ini Pak. Pak Triawan, sebelum kita bicara Iya. tentang Garuda Indonesia ya, sebelum kita bahas-bahas tentang Garuda nih, kita mau belajar dulu dari sosok seorang Pak Triawan Munaf yang luar biasa banget, yang berhasil dalam keluarga, dalam karir, dan juga sangat menginspirasi gitu. Mungkin bisa diceritain Pak, apa ya value hidupnya, apa yang menjadi prinsip hidup dari Pak Triawan. Waduh, saya kalau ditanya yang beginian nih suka bingung menjawabnya. Karena saya tuh selalu go with the flow orangnya, ya. Terus terang, dari saya kecil saya tidak pernah punya cita-cita. Mungkin beda dengan orang lain, saya tidak pernah punya cita-cita. Saya go with the flow. Dulu waktu masih muda sekali, waktu masih sekolah di SMP, saya punya passion yang tinggi dalam hal musik misalnya ya. Sampai-sampai terus terang konsentrasi saya ke musik waktu masih SMP, sudah bikin band, bikin ini sehingga pelajaran ketinggalan lah, walaupun masih bisa pas-pasan naik kelas gitu ya. Jadi saya selalu mengikuti value yang ada di passion saya gitu. Kalau passion saya ke sana, yang positif ya, saya cari value-value yang baiknya, ya saya pelajari sebaik mungkin. Kemudian ya udah saya ikutin perjalanannya gitu. Sampai juga saya tidak menyangka bahwa di akhir apa namanya chapter kehidupan saya masih diberi kesempatan untuk mendirikan sebuah lembaga apa namanya yang sebutnya kalau di pemerintahan itu KL ya, Kementerian dan Lembaga ya, KL. Kementerian dan Lembaga yang bernama Badan Ekonomi Kreatif. Ya, saya menjabat sebagai kepala Badan Ekonomi Kreatif yang pertama dan yang terakhir. Karena iya, karena habis itu kan digabungkan kembali ke Kementerian Pariwisata. Nah, tapi Hmm. pada dasarnya saya selalu mengikuti apa yang menjadi tuntutan pada hari itu gitu. Saya lakukan yang terbaik gitu. Sebelum itu pun Oke, saya sudah, ya silakan gimana Mbak silakan Ellen? silakan Mbak, masih mendengarkan. Ya, ya Miss Ellen. Ya jangan dong. Jadi ya, jadi bahkan sebelum itu pun waktu saya masih di swasta, saya sudah mendirikan sebuah perusahaan periklanan karena saya punya ketertarikan dan memang sekolah saya dan apa yang saya jalani adalah di bidang periklanan sejak saya mulai bekerja, ya. Itu yang saya apa namanya titi ya, perjalanan di bidang periklanan. Sampai-sampai pada satu titik saya berafiliasi dengan perusahaan Perancis yang terbesar di sana dan akhirnya perusahaan saya dibeli ya dibeli oleh perusahaan Perancis ini majority. Tapi saya harus menjalankan terus perusahaan itu selama 4 tahun. Lalu setelah itu ya eh, pas-pasan dengan apa namanya habisnya masa itu ya saya ditawari oleh Bapak Presiden untuk mendirikan Badan Ekonomi Kreatif ya Bekraf ini yang membawahi 16 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Bukan membawahi, tapi harus bisa mengembangkan dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Pada saat itu banyak yang Hmm, tidak paham apa itu ekonomi kreatif, ya. ya itu dia. Sehingga kita Apa harus, halo, gimana, Alan, Iya, Mbak go Alan? ahead, Pak. Ya, jadi eh, pada saat itu belum banyak yang paham tentang ekonomi kreatif. Binatang apa nih ekonomi kreatif? Padahal ekonomi kreatif adalah sesuatu yang sudah ada di sekeliling kita, ya, selama kehidupan kita. Di kehidupan kita ada kuliner, ada musik, ya, ada arsitektur, bermacam-macam kerajinan dan lain-lain. Ada 16 subsektor yang harus ditangani, diciptakan ekosistemnya untuk bisa berkembang dan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia dan itu sudah terjadi di Korea kan ya Korea tuh boleh Hmm. dikatakan tidak punya sumber daya alam ya tapi mereka mengolah apa yang menjadi ide mereka kreativitas ya menjadi sebuah produk-produk yang punya value yang tinggi added value dari pikiran melalui satu sistem yang mereka bikin. Nah, kita ketinggalan pada saat itu, tapi alhamdulillah pada saat saya
meninggalkan Badan Ekonomi Kreatif, besaran ekonomi kreatif atau sumbangan ekonomi kreatif kepada PDB sudah sampai 1.200 triliun rupiah. Ya, Wow, 1.200 seribu triliun dua ratus rupiah. triliun rupiah. Triliun rupiah. Tahun berapa tuh, Pak? Mudah-mudahan, iya, dari semua apa itu kan BPS ya yang buat laporan itu ya. Jadi terjadi peningkatan yang pesat sejak 2015, 2016, 2017, 2018. Setiap tahun tuh naik 100 triliun. Memang itu bukan bukan jasa atau pekerjaan dari kami, bukan pekerjaan dari tanggung jawab dari masing-masing pelaku ini sendiri. Tapi kami memberikan akuarium yang nyaman, yang Hmm. bersih, ya, ekosistem yang bersih, agar ikan-ikan ekonomi kreatif ini, para pelaku ekonomi kreatif ini bisa berenang-renang dengan Hmm. bebas. Ya, itu Oke, maksudnya oke. kan. Iya. Gitu. Sebelum kita bicara tentang Garuda Indonesia ya Pak ya, yang Mm-mm. ini teman-teman pada penasaran nih gitu. Katanya ini ada yang nanya nih Pak, Garuda Indonesia habis dapat ini, habis dapat eh, suntikan dana katanya, kata teman-teman ini efeknya gimana nanti ya Pak, kita bahas nanti ya. Saya Ya, turn off ya, komen ya. dulu ya teman-teman ya supaya Pak Triawan, wajah Pak Triawan yang awet muda ini masih ganteng, masih gagah ini bisa kelihatan jelas gitu. Oke, Pak, kalau untuk bicara tentang Bekraf sendiri, Pak ya, bicara tentang ekonomi Ya. kreatif, apa aja sih Pak yang masuk dalam ekonomi kreatif ini? Apakah pariwisata juga masuk di dalamnya? Dan gimana sih caranya supaya ekonomi kreatif ini menjadi semakin maju di tengah pandemi? Kan kalau saya lihat ekonomi kreatif misalkan bicara tentang anak-anak muda yang mereka desain grafis, mereka bikin filter untuk foto-foto, untuk TikTok, itu mereka bisa maju di tengah pandemi. Nah, tapi gimana caranya Betul. untuk yang pariwisata dan industri yang lain ya Pak? Ya misalkan kuliner itu masuk ke kreatif juga nggak Pak? Terus cara mengatasinya Betul. gimana supaya mereka bisa tetap bertahan dan bisa maju gitu? Iya, jadi pariwisata itu di luar ekonomi kreatif. Tapi ekonomi kreatif dan pariwisata saling menunjang. Ya, saya perlu jelaskan, kalau kita pergi ke suatu tempat wisata, pemandangannya bagus, ya, mungkin jalannya bagus, akomodasinya bagus, tapi kalau nggak ada tarian, nggak ada kerajinan tangan, nggak ada fashion, nggak ada musik, nggak ada apa, sangat membosankan kan? Justru Benar ekonomi sekali. kreatif, ya, ekonomi kreatif adalah penunjang pariwisata. Kalau kita lihat dari sudut pariwisata, tapi kalau dilihat dari sudut ekonomi kreatif sendiri, film, musik itu kan memiliki dunia sendiri, ya, memiliki apa namanya pengembangan industri yang luar biasa. Dan bahkan di Amerika, film itu merupakan alat propaganda mereka ke dunia kan. Nah, itu ada di bawah Benar. ekonomi kreatif gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah mengembangkan masing-masing subsektor tadi, film, musik, arsitektur, kuliner, fashion dan lain-lain menjadi sebuah menjadi sebuah kekuatan dari yang asli dari bangsa kita sendiri. Walaupun kita kita tidak boleh menafikan bahwa budaya yang kita punya sendiri sekarang ini datangnya dari mana-mana kan. Kuliner kita, soto itu datangnya dari China, ya kan? Ya, namanya tauco dulu awalnya dari Gitu Pekalongan ya. ya. Iya dari Pekalongan awalnya sekarang menjadi satu makanan Indonesia yang memiliki variasi yang luar biasa. Ada 100 jenis soto di Indonesia yang bisa dimakan pagi, sore, malam, kapanpun bisa. Itu kekayaan kita kan misalnya. Nah itu akan menunjang pariwisata harusnya kan. Tadi apalagi Benar, pertanyaan benar, pertanyaan benar. apalagi tadi pertanyaannya? Iya, iya. Jadi tadi gimana caranya supaya ekonomi kreatif ini bisa bertahan dan semakin maju Oke. gitu di tengah Oh ya pandemi. di pandemi ya. Hmm. Oke. Kan selalu ada saying bahwa di setiap kesulitan ada kesempatan ya, selalu ada opportunity. Dan saya Benar. melihat opportunity ini sudah banyak dimanfaatkan oleh orang-orang gitu sekarang ini. Kita tahu banyak mungkin sebagian besar dari ekonomi kita sekarang atau pelaku ekonomi apakah itu manufacturer atau bisnis dan lain-lain itu sekarang sedang menderita sekali. Tapi ada bermacam subsektor yang justru sedang naik sekarang kan misalnya logistik ya lalu Benar. e-commerce ya marketplace itu kan sekarang lagi luar biasa. Memang ini semua ini tidak terlalu tercermin dengan sama di stock market ya. Saya nggak tahu kenapa tidak tercermin karena yang sedang sulit tapi kok di stock market ini bagus gitu ya. Saham-saham yang sedang sulit Benar, kalau benar di sekali. ya dia tidak otomatis dicerminkan di pergerakan di stock market. Tapi yang saya ingin katakan bahwa
kreativitas orang Indonesia luar biasa. Saya mau kasih contoh ya. Hutang per kapita kita, hutang ya, hutang luar negeri. Sekarang ini per kapita per orang itu 1.300 rupiah. Sorry, dolar. 1.300 US dollar, 1.300. Bayangkan, Jepang per kapitanya sudah hampir 300.000 US dollar. Jepang, hutang per kapitanya per orangnya. Amerika pun demikian, di atas 200.000 dolar. Kita 1.300 dolar. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa kekuatan kita adalah kekuatan di domestik, ya, kekuatan konsumsi di domestik. Karena itulah tadi bisa kita cerminkan dari peningkatan PDB dari ekonomi kreatif yang terus naik ya, yang kebanyakan dikonsumsi oleh kita sendiri. Jadi gerakan itu adalah dikonsumsi oleh kita sendiri. Selain ekspor tentunya kita pentingkan ya. Nah, jadi kalau kita meningkatkan potensi ekonomi kreatif dengan ekosistem yang baik ya, kita bisa self sufficient sebetulnya ya. Walaupun kita tidak xenofobia, tidak mengapakan, tapi kita bisa lebih berdiri sendiri, lebih kuat menghadapi resesi. Bandingkan dengan Singapura kan, sekarang Singapura sudah pertumbuhan ekonominya minus 40 ya, sampai mereka mendeklar resesi gitu kan. Potensi Singapura adalah ekspor impor ya, ketergantungan ekspor impor. Begitu stop ekspor impornya dengan adanya pandemi ini, mereka sudah berbahaya ya. Hutang mereka masih gede sekali. Nah, sedangkan kita hutangnya termasuk kecil dibandingkan dengan PDB kita, dengan ekonomi kita gitu. Jadi itulah kekuatan ekonomi kreatif harus kita terus kembangkan gitu. Kalau di ekonomi kreatif sendiri Pak di Indonesia, ini yang paling besar apa Pak? Bidang apa untuk ekonomi kreatif ini? Kalau untuk ekspor itu fashion, ya. Fashion. Tapi untuk di dalam negeri itu kuliner. Oh. Paling gede kuliner. Dan kuliner itu sekarang walaupun banyak restoran yang terkena dampak PSBB dan lain-lain, tapi banyak pula usahawan muda yang mungkin terpaksa juga karena mereka sudah di PHK, mendapat dirumahkan tanpa digaji, mereka sudah banyak berusaha dan sekarang ada media baru kan di Instagram dan di di berbagai media sosial gitu. Sampai saya pun hampir setiap hari menerima permintaan untuk mengendorse secara pro bono, secara gratis makanan-makanan yang diciptakan oleh mereka dan enak-enak gitu. Tapi saya bilang kalau mau dia endorse sama saya harus enak, kalau nggak enak saya bisa menipu konsumen yang lain gitu. Menarik ya. Ini jadi sebuah clue buat teman-teman semuanya yang ingin memulai bisnis ya. Jadi bisnis fashion dan bisnis kuliner ini dua merupakan yang paling besar pangsa pasarnya di Indonesia, bisa dibilang demikian ya Pak Triawan ya. Betul, dan teman-teman kalau misalkan mau memulai dua bisnis ini juga nggak usah takut pesaing, karena Indonesia tuh masyarakat Indonesia begitu banyaknya, 240 juta lebih penduduk di Indonesia. 270. Dan semuanya 270 karena udah nambah ya. 274 malah kemarin 274 juta, jangan salah. 274 ya, jadi semuanya sangat-sangat konsumtif sekali. Dan kalau misalkan bicara tentang kuliner, nggak bisa keluar rumah, hiburannya apa? Makan. Ini saya lihat nih, gemuk sekarang. Naik 8 kilo. Pak Triawan, ini teman-teman banyak yang penasaran nih Pak dengan Garuda Indonesia. Nah, kalau saya ditanya oleh teman-teman investor saham sendiri ya, kita sama-sama semua tahu ya industri airlines ini terdampak pandemi. Ya, meskipun ini sebenarnya Garuda Indonesia, kalau saya lihat secara perusahaan airlines ini the best in Indonesia, paling bagus. Dan saya kalau naik pesawat kalau bukan Garuda kok rasanya gimana gitu. Pokoknya harus Garuda gitu, bukan gimana ya. Itu kayak I feel secure, I feel safe gitu. Nah, bicara tentang industri airlines yang terdampak pandemi ini, Pak, gimana caranya atau mungkin kebijakan apa yang sudah direncanakan oleh manajemen Garuda untuk mengatasi ini atau mungkin untuk survive atau gimana, Pak, gitu? Mungkin dikit bisa diiniin. Boleh. Memang ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan. Betul. Harus mengawasi direksi, tapi juga ada kendala lain, yaitu ini public company ya, perusahaan publik yang tidak bisa secara terbuka saya berbicara di sini. Tapi yang ingin saya katakan, kondisi finansial Garuda parah ya kan ya, semua sudah tahu kan ya,
Tapi secara hitungan mungkin apa namanya Miss Ellen bisa lihat sendiri gitu ya. Ellen aja Pak, jangan Miss Pak. Ya, Sungkan ya teh. tapi Oke. dan itu bukan hanya Garuda saja di pandemi ini, seluruh maskapai penerbangan dunia Benar. boleh dibilang technically bankrupt. Seluruh perusahaan Benar. penerbangan dunia, ya. Sampai yang kecil-kecil pun, ya, apalagi yang besar. Nah, itu disadari oleh pemerintah-pemerintah di sana, sehingga mereka pertama kali adalah membantu industri penerbangan yang related dengan industri penerbangan, terutama maskapai dan airport dan lain-lain kan. Dan bantuan mereka itu nggak kira-kira gitu, besarnya luar biasa gitu. Kita tentunya ingin seperti mereka dibantu oleh pemerintah dengan besaran yang sama, tapi kan nggak mungkin, ya nggak mungkin bisa bisa apa punya apa resources yang seperti mereka. Walaupun uangnya mereka itu pinjam juga dan kita belum pinjam yang seperti mereka gitu untuk apa membangkitkan ekonomi Indonesia. Nah, jadi Garuda dengan pledge atau dengan pernyataan bahwa akan diberi pinjaman 8,5 triliun itu akan cukup membantu kita, walaupun Sangat kalau membantu kita ya. tidak melakukan efisiensi, ya, kalau kita tidak melakukan efisiensi, tidak memikirkan kembali operasional kita, biaya-biaya kita, uang 8,5 triliun itu bisa habis dengan cepatnya, ya, sehingga dalam apa perjalanan nanti begitu ada pengucuran pinjaman kita harus cepat-cepat melakukan efisiensi agar kita bisa profitable kembali, memikirkan rute-rute, memikirkan pesawat mana yang bisa terbang, mana yang kalau terbang malah rugi, ya, malah mana rute yang bisa menguntungkan, dan itu harus bekerja sama dengan berbagai pihak gitu. Jangan kalau kita tetap sama dalam keadaan sekarang apa namanya mengelola perusahaannya ya bisa habis saja gitu. Nah, mudah-mudahan kalau nanti pinjamannya datang, boleh dibilang sekarang 1 rupiah pun belum turun ya. Jadi mungkin beritanya duluan tuh kan ya, udah. Kalau kita belum Benar-benar. dapat 1 rupiah pun belum ada yang dikucurkan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada pinjaman yang harus kita lunasi selama dalam waktu 3 tahun, ya, yang bisa dialihkan menjadi bond, convertible, menjadi saham, convertible bond, ya. Nah, ini yang harus kita direksi dan komisaris harus berjuang, harus bekerja keras untuk bisa mengembalikan Garuda menjadi perusahaan yang sehat gitu, secara operasional gitu. Tentunya ini termasuk juga di dalamnya negosiasi dengan para lessor, ya, negosiasi dengan siapapun yang punya tagihan kepada kami, ya, restrukturisasi dari hutang-hutang kami dan lain-lain. Kalau tidak ya sudah tidak ada lagi Garuda nanti gitu. Seperti pun Singapore Airlines yang dibantu senilai 11 miliar US dollar ya oleh pemerintahnya. Kita dibantu 500 juta dolar ya. Sorry, setengah miliar dolar ya, setengah miliar dolar. Mereka 11 miliar dolar pemerintah yang membantu Singapore Airlines Ya, dan mungkin mereka mendapat pemerintah. bridging juga dari beberapa banknya ya untuk operasional mereka. Nah, memang begitu keadaannya. Mudah-mudahan kita dengan brand equity yang masih bagus, Garuda memiliki brand equity dan kepercayaan dari konsumen yang masih bagus. Ini akan Benar. membantu sekali. Tapi kalau tidak ada yang mau terbang, ya sama aja. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai kembali terbang dengan protokol yang proper, ya. Karena di dalam pesawat Garuda itu boleh dikatakan lebih bersih, ya, lebih safe dibanding kita di ruang rapat, dibanding kita di ruang kantor kita yang rame-rame itu. Karena kita dilengkapi dengan HEPA filters, ya, apa sirkulasi udara yang cepat sekali disedot dan disaring oleh filter yang berkekuatan tinggi sehingga 99,97% dari bakteri, kuman dan virus bisa disedot, dimatikan, ya. Sehingga kalau kita ditambah dengan masker, ditambah dengan penjarakan, jangan pegang mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan, aman naik pesawat itu, gitu. Oke, Jadi oke. kalau tidak ada passenger tidak apa percuma saja kita menerbangkan pesawat kita karena semakin rugi nanti kita, semakin berdarah, Oke, oke, gitu. oke. Nah, ini saya juga nggak bisa bayangin ya. Garuda Indonesia itu sebenarnya kalau saya lihat memang the best in Indonesia gitu. Kalau saya nggak bisa bayangin airlines lain gimana gitu kan. Ini Garuda Indonesia ini punya pemerintah ya, jadi Iya. BUMN ya. BUMN ini kan masih disupport oleh pemerintah meskipun tadi Bapak juga bilang
uangnya belum 1 sen pun turun, tapi baru disounding, ini udah jadi satu berita yang bagus. Iya. Mungkin saya seling dikit untuk ini ya Pak ya, analisis saham. Kalau Garuda Indonesia saya lebih melihatnya secara teknikal ya teman-teman, karena secara fundamental tadi juga udah sedikit dijelaskan oleh Pak Triawan Munaf. Saya nyalakan komennya ya, komen yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Yang komen, jangan komennya komplain apa. Oke, ya. Saya jadi nggak enak nih, ini bintang tamu yang luar biasa. Kita harus ini. Uh, nah teman-teman, kalau Garuda Indonesia sendiri secara teknikal, ini saya melihat ada satu tanda yang menarik di bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Ini saya melihat satu pola double bottom. Double bottom adalah satu tanda reversal. Reversal atau bullish reversal dari bawah menuju ke atas itu ya. Terus kemudian ada peningkatan volume transaksi lumayan tinggi. Itu pada tanggal 8 Mei, 5 Juni, dan juga pada tanggal 9 Juli. Artinya apa? Saya cuma mau bilang bahwa entah karena alasan apa, masih ada investor-investor besar atau big money yang masuk ke sini ya. Jadi mereka masuk, big money itu masuk bukan ketika harga saham naik-naik terus gitu. Tapi ketika harga saham masih di bawah, ketika valuasi masih terdiskon, itu mereka masuk. Memang ada beberapa macam investor. Salah satu macam investor, ada satu jenis investor namanya turn around. Dia suka saham-saham yang turn around. Turn around itu artinya apa? Misalkan nih ya, ada perusahaan yang terdampak COVID-19. Contohnya ya, salah satunya Garuda Indonesia sangat terdampak. Kemudian ada RALS, Ramayana, kemudian ada LPPF. LPPF itu Matahari Putra Prima, itu tiga-tiganya terdampak semua. Namun tiga perusahaan ini saya melihat ada tanda-tanda akumulasi. Kalau RALS dan LPPF memang tanda akumulasi dari investor-investor besar ini memang lebih banyak gitu. Jadi kalau buat trading ini saham GIAA Garuda Indonesia ini kita masih bisa masuk watchlist gitu. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang kita mesti nanti lihat lagi sikon ke depan ya. Jadi kita lihat sikon ke depan gitu. Jadi meskipun kami trader tapi kami juga bisa membantu likuiditas pergerakan harga saham ini, Pak. Jadi nggak enak. Penting sekali. Karena di Garuda selain saham milik pemerintah ada 30% milik swasta, ya kan? Dan 20% milik publik kan ya. Jadi ini untuk semua merata, bukan hanya untuk pemerintah saja. Ya. Oke, ya benar banget ini milik publik ya. Jadi Pak, tadi ada yang penasaran juga Pak, untuk efisiensinya mungkin tadi sudah disebutkan beberapa ya, misalkan mengurangi rute penerbangan, di beberapa kota yang nggak yang sepi lah istilahnya. Sepi ya, load factornya sepi. Ya, efisiensi yang lain dilakukan dalam hal apa Pak? Apakah ada, mohon maaf, mungkin pengurangan karyawan atau gimana? Ya, jadi yang boleh saya sampaikan, dan ini sudah menjadi berita publik, bahwa karyawan atau yang sebutnya apa namanya dengan waktu tertentu PKWT ya, dengan waktu tertentu itu tidak diperpanjang lagi kontraknya. Ya, karena memang itu sudah selesai gitu. Dan kalau masih panjang kita bayarkan semua, tapi silakan istirahat di rumah ya. Lalu kita juga menawarkan golden handshake atau pensiun dini secara sukarela ya, pada mereka yang mau pensiun dini ya, dan sudah ada 400 lebih orang yang bersedia gitu. Nah, ini tentunya kalau dilaksanakan lebih lanjut akan mengefisiensikan operasi kita nanti, supaya nanti dengan COVID ini sudah lewat, mudah-mudahan kita menjadi perusahaan yang sangat sehat, sangat potensial, karena kita punya captive market yang luar biasa besar. Ya, ada fakta bahwa sebetulnya kalau kita hanya mau untung, kita stop aja penerbangan ke luar negeri. Kita menjalani domestik saja itu udah pasti untung. Tapi kita ini kan national flag carrier, the nation flag carrier. Kita bangga bahwa Garuda menerbangi langit dunia gitu ya. Kalau mendarat di Amsterdam, bahkan nanti mungkin di Amerika, itu kita bangga sekali kalau ada di sana gitu. Bukan hanya bangga terus rugi ya, tapi kita harus juga mempertimbangkan keuntungannya. Juga jangan hanya kesininya penuh, tapi kesananya sepi gitu kan.
sama dengan bohong gitu kan. Harus dua-duanya diusahakan menjadi pesawat yang apa namanya penerbangan yang menguntungkan gitu. Jadi itulah sebagai flag carrier kita harus dipertahankan dan captive market ini bisa dimanfaatkan agar kita bisa kembali sehat lebih cepat lagi. Yang penting ada confidence. Miss Ellen mesti bantu kita bahwa naik pesawat itu aman sekarang. Ya. Oke, Pak. Ini mau nanya Pak, tadi ada protokol kesehatan dari Garuda yang saya baru tahu juga menarik banget. Ternyata ada ini ya, ada apa tadi HEPA filter, bisa untuk bunuh kuman kayak gitu. Ya. Apalagi Pak protokol kesehatannya kalau kita mau naik pesawat, khususnya Garuda? Gini, ya sekarang ini kan kita kurangi, malah kita hapuskan benda-benda yang tidak yang berpotensi untuk menyebarkan virus ya, seperti majalah, bahan-bahan bacaan ini kita hapuskan. Lalu penanganan apa namanya makanan pun lebih hati-hati sekarang ya, lebih bersih. Tapi yang standar-standar sekarang lah yang kita sama tahu bahwa kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita ada penjarangan ya kursi, kecuali dengan keluarga, dengan bayi sendiri kita boleh sebelahan ya dengan anak kita sendiri. Tapi kalau dengan orang lain kita kosongkan kursi di antaranya gitu kan. Jadi tergantung dari konfigurasi pesawat itu sendiri. Sehingga kita bisa menerbangkan 70% dari full capacity. Karena kalau cuma 50% kita pasti akan rugi. Ya. Kalau di bawah 50% itu kita akan rugi. Nah, kita sedang ingin memperjuangkan, meyakinkan bahwa harusnya kalau full pun artinya bersebelahan, kalau disiplin orang-orangnya, ada HEPA filters dan lain-lain, itu potensi untuk menebarkan virusnya kecil sekali gitu sebetulnya gitu. Nah itu aja, karena di pesawat itu kan apalagi kalau domestik mungkin 2 jam ya paling lama ya. Malahan kalau di perkantoran itu lebih berbahaya. Sampai seharian kan seharian kita di kantor kan bersama-sama, mejanya berdekatan dan lain-lain. Di ruang rapat pun begitu. Jadi mudah-mudahan Garuda yang Anda cintai, Anda harus cintai dengan realisasi terbang dengan Garuda. Gitu. Jalan-jalan juga ini Pak. Bukan hanya cinta aja. Cinta tanpa realisasi percuma juga kan ya. Jalan-jalan. Betul. Pak Triawan, ini mungkin kalau misalkan seandainya bisa dijawab, boleh dijawab, tapi kalau Bapak misalkan nggak boleh ngejawab ini atau nggak bisa ngejawab ini pun nggak apa-apa, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Jadi kita penasaran Pak, ini untuk COVID-19 kita kan nggak tahu sampai kapan ya Pak, ya memang vaksin terus dikembangkan. Nah kalau plan untuk antisipasinya buat sekitaran 1 tahun ke depan gimana Pak? Nah apakah dengan 8,5 triliun itu mungkin dalam tanda kutip ya, itu bisa bertahan berapa lama, terus plan antisipasinya bisa survive tahun gitu. Rencana itu ada tapi saya nggak bisa ungkapkan di sini. Terlalu detail. Masalah. Ini dari tadi kita tapi serius. Jadi insider trading nanti jangan-jangan. Nggak boleh. Pak, ini saya ada ini loh Pak, ada googling lagu-lagunya Pak Triawan ini ya. Aku tuh fans beratnya Sherina, anak Pak Triawan ya. Waktu kecil suka nyanyi tuh balon udara. Ini juga ada beberapa nih aku lihat lagu-lagunya Pak Triawan yang keren banget. Mungkin dulu pernah ngehits di tahun 1976-85an ya. Nyanyi Pak, satu Pak. Waduh, jangan. Suara saya udah jelek sekarang. Padahal dari dulu udah jelek. Apa Pak? Ada tuh gregetan manusia modern, cinta terhina, reuni. Jadi ada hal yang lucu ya. Ini cerita sedikit masa lalu ya. Jadi band kami itu Giant Step namanya. Saya main di sebuah band namanya Giant Step, beraliran rock ya, progressive rock, yang nggak semua orang tahu apa itu progressive rock. Saya pun kurang tahu tapi saya mainkan aja. Nah, pada suatu saat kita diminta rekaman oleh sebuah perusahaan. Kita senang sekali kan, label ada yang minta kita rekaman. Rekamanlah kita dengan bebasnya memanfaatkan fasilitas yang ada tanpa berkonsultasi dengan pemilik dari label tersebut. Tentunya idealisme kita tumpahkan kan. Dan waktu sudah jadi album tersebut didengarkan oleh si pemilik labelnya, loh kok kayak gini katanya, ini nggak akan laku di pasar. Ya, pasar kita tuh lagu-lagunya pop. Ya, harus seperti Panbers, Kus Plus dan lain-lain. Padahal kita mainnya rock, ya. Rambut saya panjang, ya. Kalau pakai baju itu pakai
paku-paku di sininya ya, kayak rocker. Nah, eh, satu syarat agar album tersebut dikeluarkan adalah membuat sebuah lagu yang pop gitu. Oke lah, kita menyerah terhadap idealisme. Saya ciptakan satu lagu dalam setengah jam pada saat itu, ya. Judulnya Gregetan. Coba Pak nyanyi, Pak. Oh, jangan, jangan. Tapi ternyata berapa puluh tahun kemudian waktu Sherina anak saya rekaman, dia minta lagu ke saya. Ya, ayah boleh nggak saya pakai lagu ayah yang lama? Boleh, tapi saya nggak mau pakai dia nyanyikan lagu Gregetan karena untuk saya itu lagu lagu yang cemen, tau nggak, lagu yang aduh apa namanya ringan banget gitu kan. Ternyata lagu itu yang dia pakai gitu ya, dan ternyata dengan lagu itu banyak yang suka gitu. Lagunya gini, geregetan ku jadi geregetan, apa yang harus ku lakukan, nah gitu. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya seperti banyaknya juga pemirsa di apa namanya Ellen May Official ini gregetan dengan Miss Ellen pastikan. Wah, Gregetan, jangan udah jangan dilanjutkan nanti ini Pak, apa gregetan namanya. mau jalan-jalan nggak bisa jalan-jalan, pada takut jalan-jalan semua Iya sampai ke benar. bawah mimpi. Benar, harus Ah, bisa jalan-jalan kembali ya dengan protokol yang baik. Nanti Pemda-Pemda ya Bali mulai membuka apa namanya daerahnya dengan tentunya dengan ketat. Percayalah Garuda, dari terbang dengan Garuda, Anda akan nyaman, Anda akan sampai dengan selamat tanpa kena virus kalau Andanya disiplin juga ya, gitu. ya, oke, menarik banget ya Pak ya. Jadi pengen jalan lagi nih saya Pak. Pak, ini saya kan kemarin sempat ngobrol sedikit dengan Pak Triawan ya sebelum kita nge-live. Nah, saya jujur tuh kagum banget. Pak Triawan ini kan dulunya sebagai seorang seniman ya. Kemudian selain aktif di Backcraft ya, kemudian sebagai entrepreneur, punya punya firma untuk advertising, kemudian di Backcraft ya. Dan ini Pak Triawan juga aktif di Noise dan juga di East Ventures. Nah, ini Ya, ya ya. ini apa Pak? Boleh Jadi diceritakan Pak untuk Noise ini apa dan untuk ya East gini Ventures? gini gini. Ya. Gini, selama saya di Backcraft, saya menangani banyak sekali startup, ya, startup, apakah itu apa namanya inkubasi, kegiatan-kegiatan apa namanya capacity building mereka, bekerja sama dengan para pelaku ekonomi kreatif dan para startup seperti Gojek dan lain-lain. Saya masih ingat apa namanya, saya memperjuangkan eh, startup ini karena gini kan, bisnis startup ini bisnisnya disrupsi ya, disruption ya, sehingga Betul. banyak mengganggu bisnis-bisnis yang sudah ada. Namun pada saat itu Pak Jokowi ingin apa startup ini berkembang di Indonesia di era internet ini. Sehingga pada saat itu banyak sekali hal-hal yang harus kita terobos ya, karena ini kadang-kadang berlawanan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum. Anda tahu kan ya, Miss Ellen, bahwa Gojek itu awalnya sangat ditentang karena tidak ada hukumnya motor bisa dijadikan angkutan umum gitu kan. Nah, tapi pada saat itu ya teman-teman menteri yang lain dan kami memperjuangkan hal itu agar Gojek bisa diperbolehkan di Indonesia misalnya seperti itu. Nah, zaman-zaman 2015, 2016, 2017 itu kita membuka jalan agar apa namanya dunia startup ini bisa berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai sebuah hub yang disegani di Asia Tenggara minimal, sehingga kita bisa melahirkan 4 sampai 5 apa namanya uh, startup yang memiliki nilai $1 billion gitu kan, ya, unicorn. Nah, bahkan 1 dekakorn. Nah, untuk itu tentunya pengalaman tersebut mungkin dilihat oleh teman saya yang ada di East Venture. Wah, Pak Triawan sudah pensiun ini dari Backcraft ya. Buru-buru diajak saya pada satu hari gitu untuk gabung sebagai advisor. Sehingga saya bersama dengan tim dari East Ventures bisa menyaring para startup yang berpotensi untuk bisa kami danai, untuk bisa kami bersama-sama kita berkembang bersama gitu. Jadi kalau Anda memiliki gagasan-gagasan yang baik di dunia startup ya, bisa bicara dengan saya, bisa bicara dengan East Venture. Menarik banget. Pak, boleh dikasih tips-tips untuk teman-teman kita yang punya startup gitu, Pak? Ya, jadi gini, startup itu
dunia yang apa namanya tidak pernah ada di zaman saya sebelumnya ya. Sebetulnya ada sih, semua orang yang memulai usahanya itu adalah startup. Dari bikin usaha gado-gado, usaha bikin baju, dari dulu juga sudah ada startup. Tapi kenapa dinamai startup? Karena digital, kan ya. Sekarang kita masuk ke era digital. Nah, tidak tidak banyak startup yang begitu dibuat, begitu bisnis modelnya dijalankan, idenya direalisasikan, langsung jadi. Ini harus mengalami apa namanya perjalanan, validasi dan kegagalan-kegagalan yang harus dicerna sebagai perjalanan itu sendiri gitu. Jadi jangan cepat menyerah kalau kita punya sesuatu ide yang bagus, dan kita, selalu paling penting itu loh kerjasama ya dengan teman-teman yang segagasan. Tentunya pada satu titik tertentu Anda bisa mengucapkan goodbye kepada partner awal Anda karena mungkin sudah tidak sejalan, tapi di awal itu sangat penting sekali untuk Anda bisa bekerja sama dan terlihat oleh para pemodal menjadi sebuah tim yang potensial gitu ya. Dan juga jangan sok yakin, jangan terlalu confidence bahwa ini yang terbaik, selalu keep learning, keep opening your horizon ya, bahwa selalu ada hal yang baru. Dan menurut saya dunia startup digital ini berat sekali di dunia ini karena boleh dibilang rendah sekali barriernya ya. Kalau kita membuat sesuatu, orang bisa ikuti satu hari kemudian dengan lebih baik daripada kita. Jadi dunia ini semakin kompetitif, dunia startup ini harus kerja keras gitu. Oke, mungkin dikit ya buat teman-teman yang mempunyai startup, saya pengen bahas dikit, agak melenceng out of topic dikit dari saham ya. Jadi teman-teman jangan komen ini kalau aku bahas ini, karena mumpung ada orang luar biasa di depan saya. Jadi saya mau tanya beberapa hal. Saya mau nanya nih Pak, ini East Ventures kan merupakan sebuah venture capital yang gede, lumayan gede gitu ya, termasuk yang besar. Nah, kita mau nanya Pak, sebenarnya kalau dari kacamata seorang venture capital ya, jadi dari venture capital itu sendiri, perusahaan apa sih yang dipilih untuk didanai, itu kriterianya yang kayak gimana gitu? Ya, Apakah ya. lebih dilihat dari usernya, atau dilihat dari profitnya, atau dilihat dari potensinya di masa depan? Kan kalau sekarang nih saya perhatikan venture capital udah agak berbeda dengan dulu. Kalau dulu tuh banyak berinvestasi di perusahaan yang seed ya, yang baru mau jalan gitu. Tapi kayaknya sekarang udah memilih perusahaan yang paling enggak udah ada user atau udah ada profit gitu. Gimana ya, Pak itu? Ya, tentu sebenarnya kalau East Venture masih mau kok di perusahaan yang masih dalam level seed ya. Karena kita ingin berkembang bersama dari awal gitu ya. Karena dari situ kita bisa tahu para founder ini bagaimana karakternya ya, bagaimana cara kerja mereka, tim kerja mereka bagaimana, dan betul paling penting adalah potensi ke depannya. Ya, punya potensi nggak ide ini, gagasan ini ya. Bagaimana dengan competition-nya ke depan ya, dan bagaimana dengan marketnya tentunya kan, potensial marketnya. Tapi yang paling penting adalah karakter dari para foundersnya. Karakter ya? Karakter, bagaimana orangnya. Benar. Jadi kalau ide bisa datang setiap saat ya dari siapapun ya. Tapi kita lihat karakter orangnya. Banyak sekali yang saya gimana? Go ahead, maaf. Ya, lanjutkan. banyak sekali orang yang datang kepada saya, tapi dari saat pertama kita sudah ragu karena first impression. Ya, first impression itu penting sekali gitu. Bukan harus cantik, harus ganteng, justru enggak gitu kan ya. Justru bagaimana mereka bisa sepenuh hatinya mempresentasikan gagasannya dengan segala keterus-terangannya ya, tapi juga dengan optimisme tentunya, tapi tidak overconfidence ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Karakter paling utama, karakter. Nomor satu karakter ya. Kalau model bisnis sendiri yang misalkan yang disuka dari East Ventures atau venture capital saat ini apa Pak? Terutama dari East Ventures. Mungkin teman-teman di sini bingung ya, kenapa saya nanya ke sini. Karena sebenarnya apa yang saya tanyakan ini teman-teman, ini juga menggambarkan dari prospek bisnis apa yang bagus ke depan gitu ya. Jadi kita melihat dari kacamata pemodal juga. Tapi paling penting sebetulnya, yang terpenting juga adalah gimana founders ini punya ide yang mungkin perkawinan dari segala hal yang sudah ada, ya, perkawinan dari segala hal yang sudah ada,
bisa saja bisnis kuliner juga gitu. Tapi kulinernya inovasinya apa gitu. Dan inovasi ini kalau misalnya kita apa namanya kita masuk dengan dana, bisa nggak untuk berkembang gitu. Jadi nggak mesti sesuatu yang uh, seluruhnya baru, enggak. Ini seperti kita mengeluarkan gagasan-gagasan kreatif. Gagasan kreatif adalah apa kombinasi dari ide-ide yang sudah ada di dunia ini. Bagaimana secara smart, secara inovatif kita bisa kawinkan dan menjadi satu barang baru yang bisa membuka pasar baru gitu. Nah, ini yang kita lihat gitu. Logistik dari dulu sudah ada, travel agent dari dulu sudah ada, tapi bagaimana travel lokal misalnya bisa apa namanya bisa mempercepat proses pembelian tiket, pemesanan hotel dan lain-lain secara dengan mudah kan itu kan yang dilihat. Ojek pun sudah ada, ojek sudah ada dari dulu, tapi bagaimana dengan bantuan digitalisasi menjadi terhubung dan akhirnya bisa berkembang sejauh itu gitu. Jadi kita melihat itu ya potensi dari sesuatu yang sudah ada nggak apa-apa, tapi ada inovasi-inovasi yang membuatnya bisa berkembang lebih lanjut gitu. Oke, menarik, menarik. Pak Triawan, ada investasi saham nggak Pak? Kita balik ke saham dulu ya Pak ya. Gitu. Ada, tapi nggak boleh. Iya, startup. Ya. Antara startup nggak startup, tapi aku mau perbaiki dulu semuanya. Malu kalau belum apa-apa udah minta pendanaan. Iya, jadi kita perbaiki dulu semuanya. Oke, Bapak ada investasi saham juga Pak? Saya sebetulnya main saham itu udah lama sekali, sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005. Oke. Ya. Gimana tips Pak untuk investasi saham Pak? Waduh, jangan tanya saya kalau soal tips, karena saya pernah terbakar di tahun 2008. Sama Pak, sama. Oh iya pernah kan? Boleh tipsnya dong Pak, kasih tips untuk investasi gitu gimana Pak? Jadi dari pengalaman saya sendiri yang terbakar dan uangnya nggak tahu di mana sekarang itu gitu ya. Saya merasa saya terlalu serakah tahun 2008 ya, terlalu serakah. Saya masukkan uang yang sangat besar di satu saham yang kemudian pada saat saham itu mulai turun, saya bertahan, tidak mau cut loss. Padahal kalau cut loss pada saat itu, ruginya cuma sedikit. Bertahan sampai akhirnya saham itu menjadi Rp50. Jadi tidak boleh serakah, harus menebarkannya juga tidak hanya di satu saham, ya, di beberapa saham yang masih kita bisa mampu untuk tangani. Sekarang pun saya masih pegang saham. Saya masih pegang Telkom, masih pegang ITMG, masih pegang apa lagi ya? Ada satu lagi saya lupa tuh. 3 aja udah lupa saya kan ya. Berarti kalau terlalu banyak sahamnya juga nggak boleh ya. Nah jadi saya masih optimis saham-saham ini bisa berkembang. BBRI ada ya sudah lama saya pegang gitu. Tapi saya baru mulai lagi nih. Karena waktunya juga nggak terlalu banyak. Di sela-sela kesibukan saya di Garuda dan di East Venture, ya saya tapi nggak boleh pegang Garuda ya, saya sahamnya ya. Iya, biarin dulu Pak ya. Oke. Iya. Oke. TLKM, ITMG, BBRI, ini tiga-tiganya bagus sih Pak. Dan untuk TLKM, teman-teman valuasinya juga masih BRI juga masih terdiskon untuk valuasi. Kalau untuk harga TLKM saat ini juga masih banyak upside-nya, belum naik banyak. Kalau BRI udah lumayan naik banyak. Saya cuma mau pesan buat teman-teman semuanya. Kalau saya lihat sih memasuki kuartal 3 nanti, ini udah mulai akan recovery. Dan kemarin pasar saham memang naik duluan ya dibandingkan perekonomian gitu. Nanti kuartal 3, kuartal 4, ketika perekonomian sudah mulai membaik, karena kan PSBB juga udah dibuka ya teman-teman, pasti perekonomian juga semakin bergerak, semakin membaik. Nah, ini saham-saham bisa lebih terdorong lagi. Mungkin kalau Agustus, September ada koreksi, itu wajar, ada penurunan sedikit itu wajar. Oktober, November, Desember ini udah mulai recovery lagi gitu. Dan Garuda juga pasti akan semakin ramai ke depan. karena kalau lihat udah semakin banyak activity ya, jadi orang-orang mau nggak mau gitu. Masa mau Jakarta Solo naik mobil terus gitu. Jadi saya ada teman nih Pak, ketika meeting Jakarta Solo itu beberapa kali terpaksa ini naik mobil gitu, belum berani. Mungkin sekarang udah mulai berani kali ya, udah dengar penjelasan dari Pak Triawan tentang protokol kesehatan dari Garuda Indonesia gitu. Ya. Itu sih. Bahkan saya punya teman di Surabaya naik mobil
ke Jakarta Iya, kemarin itu ini. berapa jam tuh sampai Melelahkan ke sekali. Jakarta? 9 jam. 9 jam. Pak Triawan, boleh ini Pak dikasih tips-tipsnya lagi kalau untuk investasi saham, saham-saham seperti apa yang Pak Triawan suka, yang kan udah pengalaman udah lama juga ya Pak dari tahun 2005 ya. Jadi Iya. sektor apa aja sih yang boleh diinvestasikan? Iya. Saya punya permisalan. Saya sering dulu Jakarta Bandung naik mobil melalui jalan tol. Saya selalu ada di kanan, jalur kanan. Jalur kanan itu kita kalau nggak bisa nyusut, diam aja di sana. Lambat atau cepat kita di jalur kanan. Tapi nggak boleh terlalu lambat. Kalau terlalu lambat menyusahkan orang. Tapi konstan. Dan ada pengemudi-pengemudi yang di kiri, dia apa susul-susul terus, nggak pernah sabar gitu. Lebih cepat, tapi karena saya konstan, maaf, saya konstan ada di jalur kanan, orang yang tadi gerasa gerusu di kiri itu selalu tersusul lagi sama saya tanpa saya harus gerasa gerusu. Nah, saya melihat adalah kalau kita punya saham yang kita pegang secara jangka panjang, ya tenang aja, turun naik segala kita lalui ya, merupakan saham investasi, itu pasti kita akan untung kok by apa at the end of the day gitu setelah berapa tahun ya. Nah, tapi kalau kita mau main-main apa trading boleh in and out ya, tapi jangan digabungkan gitu. Artinya kalau yang in and out itu kan harus dia ada rest area dia istirahat gitu kan. Kalau mobil itu kan ada rest area dia istirahat, terus jalan lagi dia ngebut lagi, lalu nanti istirahat lagi setelah dia jual sahamnya. Saya misalkan selalu seperti itu gitu. Tapi kalau kita mau untung dengan sabar ya, itu pegang saham-saham yang blue chip ya, seperti tadi ya Telkom, bank-bank pemerintah, BBCA, dan masih banyak lagi. Saya nggak hafal sekarang saham-saham itu. Aku punya satu analogi nih, mirip sama analogi Pak Triawan. Nah, aku suka banget analogi ini. Jadi teman-teman tahu dong ya, itu cerita si apa ya, kelinci dan juga kura-kura. Kelinci atau kancil, kalau di Indonesia jadi kancil, kalau di luar negeri jadi kelinci. Dan kura-kura. Nah, singkat cerita si kura-kura ini dia diajakin sama si kelinci atau si kancil ini. Kamu lambat gitu. Tapi kemudian ketika lomba lari si kelincinya dia berhenti, dia sepelein kura-kura, nggak jalan, kura-kuranya lambat gitu. Tapi kemudian dia ketiduran lama, akhirnya singkat cerita yang menang si kura-kura sampai ke garis finish dulu, meskipun dia lari ngejar. Ya, itu sama. Jadi gini teman-teman, kemarin saya dalam 1 pekan itu ada 2 talk show yang nanyain temanya sama, trading for living. Banyak yang nanyain, sebenarnya trading saham, investasi saham tuh bisa bikin kaya nggak sih? Semua hal saya rasa bisa ya untuk membantu kita menjadi semakin kaya gitu. Tapi bukan dalam sehari juga, bukan dalam waktu singkat. Banyak orang terburu-buru mau berinvestasi saham, mau trading saham, mau bisa dalam waktu semalam. Padahal Anda jadi dokter kuliah berapa tahun, Anda mau jadi pebisnis juga start dari awal. Pak Triawan juga dulu ketika menjadi musisi juga pasti start belajar dari awal gitu. Jadi intinya itu sih teman-teman, aku punya prinsip hidup satu yang sangat penting banget, baik di dalam trading saham, di dalam keluarga, di dalam mengembangkan aplikasi Artara, Trade. Prinsip hidup saya adalah setiap hari harus ada progres. Setiap 3 bulan harus ada progres besar. Ya, jadi supaya setiap 3 bulan ada progres besar, caranya adalah setiap hari harus ada progres. Gimana caranya kita bisa ada progres setiap hari dalam bisnis kita, di dalam investasi kita? Make a plan. Perencanaan itu seringkali orang gagal membuat perencanaan karena perencanaannya terlalu ruwet, terlalu rumit. Satu hal yang saya pelajari dari Tony Robbins yang menarik banget teman-teman, kalau Anda mempunyai perencanaan yang kompleks, sesuatu yang kompleks adalah musuh dari eksekusi. Eksekusinya jadi susah. Maka dari itu saya suka sesuatu yang simple, menyederhanakan. Kayak tim saya tadi ada ngobrol dengan saya buat tulisan analisis fundamental. Saya bilang, buat tulisanmu ini bisa dipahami oleh anak SMP. Kalau kamu tidak bisa buat tulisan yang dipahami oleh anak SMP, berarti gagal membuat tulisan yang bagus, yang efektif. Bagus itu artinya efektif buat saya. Nah, sama juga kita, ketika kita membangun bisnis, ketika kita berinvestasi, kita pasti pengen dong punya tujuan yang besar, kepengen berhasil, startup jadi berhasil seperti Gojek dan segala macamnya, investasi jadi
sangat berhasil, tapi semuanya selalu diawali dengan plan yang kecil-kecil yang diulang-ulang tiap hari. Aku punya tips buat teman-teman, aku punya satu aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya bisa apapun ya. Aku pakai yang namanya Trello. Trello itu jadi rencana aku untuk goal 3 bulanan, goal 1 bulan, dan goal tiap pekan itu aku tulis di situ. Gitu. Jadi apa yang udah tereksekusi itu kelihatan di situ. Nah, itu sangat menginspirasi sekali ya, Pak Triawan. Ya. Untuk tips-tipsnya, baik dalam berinvestasi saham, di dalam hidup, dan juga cerita tentang Garuda Indonesia, sehingga teman-teman semua menjadi semakin tenang ketika mau traveling dengan pesawat, terutama dengan Garuda Indonesia, karena protokol kesehatannya sangat baik sekali. Ya. Oke, teman-teman semuanya, mau giveaway nggak ini? Atau nggak usah giveaway malam ini? Oke, giveaway-nya yang kasih pertanyaan, ini ya, saya kasih pertanyaan satu ya. Tadi Pak Triawan Munaf nyanyi lagu apa? 10 orang akan dipilih sebagai pemenang. Nanti bisa dapat e-trade 15 hari untuk edukasi saham. Oke. Untuk edukasi saham ya. Jangan ngiri untuk Pak Triawan dapat 1 tahun gitu. Ini tamu saya yang luar biasa ini. Oke. Silakan teman-teman dijawab. Tadi Pak Triawan sempat nyanyi 1 lagu. Oh, udah ada tuh. Sudah ada. Oke. Boleh Pak dipilih pemenangnya Pak? Dibaca aja langsung Pak. Adrian.dio77. Oke, 2. Lani_66. 3. Siani Parintana. 4. Gerald 1215. 5. Risma Puspita. 6. Susiana Lim. 7. Banyak semua nih. Banyak yang benar. Mariana Linda. 8. Kevin Wirawan. 9. Rahmania 02. 10 terakhir, Pak. Andini Yovita. Yang menang DM saya dengan ketik IMT15, nama, email, dan WhatsApp kamu ya. Dan teman-teman semuanya, malam hari ini kita udah belajar banyak banget dengan Pak Triawan Munaf. Kita say thank you dulu dong dengan Pak Triawan. Ini pada gregetan nggak dapat hadiah Pak, nggak dapat giveaway. Oke, saya thank you dong teman-teman, thank you Pak Triawan gitu, tulis dong di komennya gitu, biar bisa baca gitu ya, bisa senang juga nanti kapan-kapan kita invite lagi. Pak Triawan, terima kasih buat waktunya, buat 45 menit yang sangat berharga. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali, tapi Bapak menyempatkan diri untuk menginspirasi kita pada malam hari ini dan juga menghibur teman-teman dengan lagunya yang sangat luar biasa. Ini banyak yang titip salam juga buat Sherina Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin ada satu closing statement sebelum kita undur diri dari teman-teman semuanya. Iya, saya hanya merasakan bahwa banyak sekali di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang kesulitan. Ya, mungkin kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, karena masih ada pekerjaan, masih bisa main saham, masih ada modal untuk main saham dan lain-lain. Kita bantulah teman-teman, saudara terdekat kita, ya, orang-orang yang sedang kesusahan. Tidak usah banyak-banyak, tapi selalu ada yang bisa untuk membantu mereka. Sisihkan dari keuntungan saham, misalnya 5% dari keuntungan untuk kita kasih kepada 5-10% mungkin untuk kita kasih kepada orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Itu luar biasa sekali. Ya. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali sosok seorang Pak Triawan Munaf. Terima kasih banyak Pak untuk. Terima kasih. Terima kasih. Salam Profi. Saya setiap malam masih akan nonton, ngikutin terus jam 7. Jadi saya akan melihat setiap malam. Oke, mohon maaf juga ya Pak kalau misalkan ada yang kurang berkenan. Ya, selalu ada yang baru. Terima kasih ya, Miss Ellen ya. Terima kasih, salam sama timnya. Ya, bye-bye. Thank you semuanya yang udah nonton. Bye-bye.